Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 17 Oktober 2021, Minggu biasa ke-29. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, saya mempunyai sahabat sejak saya masih frater di Jogja. Dan persahabatan itu sampai saat ini. Mereka tinggal di Primbulung, Jogja. Rumah mereka menjadi tempat mangkalnya kami para frater dari timur pada saat itu. Dan selama masa frater, kami rutin mengunjungi mereka, menikmati kebersamaan dengan keluarga ini. Dan banyak wejangan yang saya terima, dan juga teman-teman terima dari keluarga ini. Satu yang selalu saya ingat dan menjadi pegangan bagi saya pada saat saya masih frater dan bahkan sampai sekarang diingatkan terus-menerus bahwa menjadi imam adalah menjadi pelayan. Karena itu lakukanlah tugasmu sebagai seorang imam dengan memberikan dirimu melayani umatmu dengan tulus. Bila umatmu meminta untuk melayani, lakukan itu dengan tulus. Jangan persulit umatmu dengan berbagai alasan teologismu. Pesan itu yang terus menggema dalam hidup saya sebagai imam sejak saya masih frater sampai saat ini. Kelihatan sederhana, tapi bagi saya ini menjadi sangat penting. Karena panggilan saya adalah panggilan untuk melayani dengan tulus. Dan saya lakukan itu sampai saat ini dalam tugas-tugas saya. Walaupun tidak sempurna, selama saya sehat, selama saya bisa, saya akan memberikan yang terbaik untuk umatku. Saudaraku terkasih, semangat melayani, semangat mengabdikan diri secara total, juga ditegaskan oleh Yesus dalam Injilnya hari ini. Kepada para muridnya, Yesus menegaskan bahwa panggilan mereka adalah panggilan untuk melayani, bukan panggilan untuk menjadi bos. Bukan panggilan untuk menjadi pejabat dengan berbagai status yang melekat, tapi panggilan untuk melayani. Panggilan untuk memberikan diri bagi Tuhan dan sesama. Kepada dua muridnya, yakni Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang meminta pada Yesus agar mereka duduk di sebelah kanan dan kirinya, Yesus memberikan jawaban yang menarik. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dan selanjutnya Yesus berkata, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus sendiri sudah menunjukkan sikap pelayanan itu. Karena itu ia menyampaikan ini kepada para rasulnya yang pada saat itu berebutan untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan status yang penting di tengah-tengah Yesus. Tapi sapaan Yesus ini ditujukan juga pada kita. Sebab sebagai manusia kadang ada kecenderungan dalam diri kita. Bahkan kita berpikir bahwa kebesaran seseorang terletak pada kedudukan, terletak pada status dan jabatan yang melekatnya. Dan itu sering terjadi. Kadang kita begitu luar biasa menyanjung orang-orang yang memiliki kedudukan. Tapi Yesus hari ini menegaskan kepada kita semua, kebesaran kita bukan terletak pada status kita. Bukan terletak pada kedudukan kita. Tapi dikala kita memiliki status dan kedudukan, kita mau melakukan sesuatu dengan baik untuk sesamanya. Kita mau melayani sesama dengan sungguh, itulah kebesaran kita. Artinya kita punya kedudukan, kita memiliki jabatan kalau kita hanya ingin dihormati, disanjung, disukai oleh banyak orang. Bagi Yesus itu tidak dibutuhkan. Yesus hanya ingin agar apapun kedudukan kita, apapun status kita, apapun jabatan kita, hendaknya kita tetap menjadi pelayan yang baik. Itulah yang paling penting dalam hidup kita. Maka saudaraku terkasih, status dan jabatan apapun yang kita miliki, yang kita punya, tapi ingat, tugas kita sama, melayani demi kemuliaan Tuhan, melayani demi sesama kita. Dan itulah panggilan hidup kita
sebagai orang-orang beriman. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memberikan diri dalam tugas dan profesi kita masing-masing dengan baik ataukah tidak? Mari kita kembali ke jalan yang baik, jalan pelayanan Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.